Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari Perkelompok 5 sebagai saya sendiri Husain Al-Qadri dengan NIM 24052075 yang berasal dari Prodi PPKN akan menjelaskan suatu pertanyaan yang timbul dari beberapa tingkatan masyarakat atau beberapa lapisan masyarakat, yang dimana dari lapisan masyarakat itu sendiri menimbulkan satu pertanyaan yang dimana membahas tentang mengapa Pancasila itu seringkali disebut sebagai suatu sistem filsafat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan mengapa penting kita harus membahas tema berikut ini. Membahas tentang pertanyaan yang timbul dari lapisan masyarakat ini. Karena ada 3 alasan utama teman-teman sekalian. Yang pertama, karena Pancasila itu mengandung konsep dasar. Maksudnya itu adalah Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang ada yang diperlukan sebagai doktrin atau aturan hidup bagi suatu individu maupun berkelompok. Yang dimana Pancasila itu sendiri terdiri dari 2 kata, panca dan sila. Yang artinya adalah panca sebagai 5, sila itu adalah sebagai aturan atau cara kita untuk hidup tata tertib. Nah, 5 sila tersebut itu saling berkaitan. Jika kita membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, maka kita tidak bisa meninggalkan sila yang kedua sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh sederhananya teman-teman sekalian, bahwasanya kemanusiaan yang beradab itu apabila kita bahas secara bersama atau diskusikan secara bersama-sama di forum ini, maka kita tidak bisa meninggalkan dari sila pertama. Mengapa demikian? Karena itu suatu perintah dari Tuhan yang Maha Esa. Yang dimana sendiri kita bisa berspekulasi bahwasanya Indonesia itu memiliki 5 agama dan 1 kepercayaan, dan semua 5 agama dan 1 kepercayaan tersebut menyuruh kita untuk saling menghormati, saling menghargai, toleransi, moderasi, dan berkolaborasi dengan manusia-manusia yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, pada alasan yang kedua, mengapa kita wajib, bisa dibilang wajib lah. Karena mengapa? Karena kita penting sekali mengkaji hal berikut ini. Mengapa kita harus menjawab pertanyaan dari mengapa Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat? Karena Pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai kebebasan. Maksudnya itu adalah seperti nilai-nilai keadilan, toleransi, kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi dalam politik dan lain-lain sebagainya macamnya. Dan yang terlebih lagi, Pancasila itu sendiri telah menjamin kebebasan atau hak asasi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, bahwasannya Pancasila itu mengandung nilai-nilai prinsip. Sebagaimana yang telah saya singgung sedikit dari awal tadi, Pancasila itu mengandung bagaimana cara kita, mengandung pedoman, mengandung doktrin atau aturan, bagaimana cara kita supaya hidup bisa baik dalam kehidupan kita individu dengan masyarakat, dengan bangsa maupun negara kita. Karena tentu dalam hidup, baik agama mengatakan maupun tidak, dalam suatu kehidupan di dunia tersebut perlu adanya suatu alat untuk menata tertibkan suatu masyarakat. Jadi coba kita bayangkan teman-teman semua, seandainya kehidupan ini tidak ada yang namanya aturan, tentu kita akan hidup dalam kekacaubalauan dan banyaknya kriminalitas yang terjadi di beberapa lapisan masyarakat yang ada di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, saya sendiri Husain Al-Qadri sebagai pemateri 1 dari kelompok 5 Prodi PPKN dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila telah menjelaskan mengapa kita penting mengkaji dari Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, yang dimana materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filsafat menurut para ahli. Ada beberapa menurut para ahli, salah satunya Rusdan Abdul Ghani yang menyatakan Pancasila sebagai filsafat yang dilahirkan sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bangsa bersama, dan dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan oleh the founder father bangsa Indonesia.
Baiklah, saya di sini akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu kesatuan bagian-bagian unsur, elemen, atau komponen. Yang kedua yaitu bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga yaitu saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat yaitu keseluruhan dimaksud untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan sistem tersebut. Yang kelima yaitu terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis atau menjemuk tunggal. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek aksiologis dalam Pancasila sebagai sistem filsafat. Aspek ini fokus pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apa itu aksiologis? Aksiologis adalah salah satu cabang filsafat yang membahas tentang nilai, termasuk nilai etika, baik dan buruk, serta estetika atau keindahan. Mengapa penting? Karena dari aspek ini kita bisa tahu nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap sila Pancasila. Adapun nilai-nilai dalam Pancasila, yang pertama yaitu ketuhanan. Sila ini mengandung nilai spiritual dan moralitas. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing dan menghormati keyakinan orang lain. Yang kedua yaitu kemanusiaan. Sila ini mengandung nilai keadilan, kasih sayang, dan anti diskriminasi. Contohnya, membantu teman yang sedang kesusahan tanpa memandang latar belakangnya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ini menekankan pentingnya nilai nasionalisme. Kita perlu diajak untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air serta menjaga integrasi sosial bangsa. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan. Di sini nilai demokrasi menjadi kunci, artinya rakyat punya hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan terakhir sila kelima, keadilan. Sila ini mengarah pada terciptanya keseimbangan sosial. Kita perlu memperjuangkan kesejahteraan sosial dan membangun solidaritas antar sesama. Baik, saya akan menjelaskan aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ada aspek ontologi. Aspek ini merupakan salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan hakikat keberadaan. Dalam konteks Pancasila, aspek ini membahas tentang bagaimana pandangan Pancasila terhadap hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk hidup di dunia ini. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga dapat dianalisis sebagai sistem filsafat. Melalui ontologi, kita bisa memahami manusia secara menyeluruh, baik secara individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi tentang aspek ontologis, yang mana Pancasila memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sesuai dengan sila pertama. Lalu manusia juga punya hak, harkat, dan martabat yang ditegaskan di sila kedua. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama orang lain yang sejalan dengan sila ketiga. Selain itu, manusia adalah makhluk rasional yang mampu berpikir dan bermusyawarah seperti sila keempat. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk yang selalu menginginkan keadilan, dan itulah makna sila kelima. Di sini saya akan menjelaskan ciri sistem filsafat Pancasila. Ciri sistem filsafat Pancasila terbagi dua, antara lain yaitu sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau satu sila dan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu dikatakan bukan Pancasila. Yang kedua yaitu susunan Pancasila dengan satu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi, mendasari, dan menjiwai sila ke-2, 3, 4, dan 5. Sila kedua diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama. Sila pertama juga mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5.
Sila ketiga diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila 1 dan 2. Sila 1 dan 2 juga mendasari dan menjiwai sila keempat dan 5. Sila keempat diliputi, didasari, dan juga dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila pertama, kedua, dan ketiga tersebut juga menjiwai dan mendasari sila kelima. Nah, yang terakhir yaitu sila kelima, diliputi, didasari, dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini pertama kita kaji dulu apa itu Pancasila sebagai sistem. Nah, apa maksud dari Pancasila sebagai sistem? Pancasila sebagai sistem merupakan Pancasila itu terdiri dari beberapa komponen yang mana komponen-komponen ini saling terhubung satu sama lainnya dan juga saling bekerja sama. Guna apa? Guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, itu pengertian Pancasila sebagai sistem. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas Pancasila sebagai filsafat. Nah, apa itu Pancasila sebagai filsafat? Artinya Pancasila ini udah lahir dan juga hadir sebagai secara logis dan juga bijak. Nah, kemudian Pancasila ini digunakan sebagai dasar bagaimana kita berpikir, bertindak, dan juga bersikap baik berbangsa dan juga bernegara. Yang terakhir yaitu apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Pancasila sebagai sistem filsafat artinya Pancasila ini hadir dan juga lahir kepada bangsa Indonesia untuk mengatur dan juga mengelola cara berpikir, bertindak, dan juga bertingkah laku masyarakat Indonesia, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila punya 5 sila dan masing-masing punya nilai yang bisa kita terapkan secara nyata. Yang pertama yaitu ketuhanan. Contohnya adalah sikap toleransi antar umat beragama dan kebebasan beribadah. Artinya kita saling menghargai keyakinan masing-masing tanpa memaksakan. Yang kedua, kemanusiaan. Penerapan bisa lewat perlindungan HAM, menolak perundang atau bullying, dan mendukung kesetaraan gender. Jadi kita harus saling menghargai dan memperlakukan semua orang secara adil. Yang ketiga, persatuan. Contohnya adalah cinta tanah air, gotong royong, dan menghargai keberagamaan. Kita tetap satu meskipun berbeda suku, agama, atau budaya. Yang keempat, kerakyatan. Musyawarah di keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah contoh sikap demokratis, di mana kita menyelesaikan masalah bersama-sama lewat diskusi, bukan ego peduli. Yang kelima, keadilan sosial. Program bantuan sosial, pendidikan gratis, dan pemerataan kesejahteraan adalah bentuk nyata dari usaha penciptakan keadilan untuk semua masyarakat. Kesimpulan dari materi kami adalah Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan landasan fundamental yang mencerminkan pandangan hidup, nilai-nilai, dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam perspektif ontologis, Pancasila memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, spiritual, sosial, rasional, dan etis. Secara epistemologis, Pancasila lahir dari pengalaman historis, budaya, dan refleksi rasional para pendiri bangsa, menjadikannya sebagai hasil pemikiran yang mendalam dan kontekstual. Dari sisi aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang membimbing kehidupan masyarakat Indonesia menuju keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.